Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uhlik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Engkang kawula mulyakaken para sepuh bini sepuh, para asatid, para kiai, wabil khusus dumateng Suriah NU Undaan Lor beserta jajarannya, Ketua Bapak Rahman Said beserta jajarannya, Ketua Takmir Masjid NU Baitus Salam Kauman Undaan Lor Bapak Kiai Ahmad Mahfudon, tak lupa kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkat-perangkatnya, Bapak Nurul Komar. Kenal lho nggih kula? Bapak Nurul Komar. Wajahnya bagaikan cahaya rembulan. Masya Allah. Tiange ganteng, Islami, derek NU, memikirkan masyarakatnya supaya tidak terganggu oleh akidah-akidah sesat. Alhamdulillah. Tak lupa kepada Al-Ustadz Al-Munsyid Habib Abdillah Al-Hafid, PAC Ibnu IPPNU sekecamatan Undaan. Mudah-mudahan diberikan istiqomah terus menjalankan Majelis Ihya Ulumuddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah luaskan rizkinya, Allah sukseskan cita-citanya, Allah kabulkan doa-doanya, Allah berikan jalan keluar problem-problemnya, Allah lunaskan hutang-hutangnya, dan mudah-mudahan kita digolongkan menjadi umat yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Saya bangga dengan adik-adik kami ini, IPNU dan IPPNU. Baru kali ini saya melihat IPNU satu kecamatan mengadakan kegiatan rutin. Kalau teng daleme kula mriko, IPNU hanya bekerja di desanya masing-masing, paling 10 orang, 20 orang. Kalau mengadakan pengajian paling 50 orang, paling pol 100 orang. Tapi di sini alhamdulillah meriah, kompak, mudah-mudahan istiqomah. Walaupun sudah selesai masa kerjanya, jangan berhenti menjadi organisasi NU. Lanjutkan setelah IPNU apa? Ikut Ansor, ikut Banser. Begitu juga IPPNU. Jangan berhenti.
ikut fatayat. Kalau yang sudah menikah ikut muslimat. Karena apa? Karena masa depan bangsa ini berada di tangan kalian. Kemarin 1 abad NU itu sukses karena apa? Karena generasi mudanya yang semangat, berilmu dan istiqomah. Oleh karena itu tanggung jawab kalian untuk mensukseskan abad kedua berada di pundak kalian. Karena sababul yom rijalul khot, pemuda sekarang akan menjadi pemimpin di masa depan. Bapak niki Rahman Said, wow sanjang umur kula paling kirang pinten dinten. Ini hanya kiasan, mudah-mudahan beliau panjang umur. Sepanjang-panjangnya umur beliau pasti mati husnul khotimah. Siapa yang menggantikan beliau? Kalian, pemuda-pemuda NU. Siap menjadi estafet generasi keemasan NU. Insyaallah, siap? Hadirin hadirat rahimakumullah, perlu dicatat NU 1 abad yang lalu sukses karena memiliki 5 pilar. Yang pertama adalah ilmu. Berapa banyak organisasi-organisasi yang tidak didasari dengan ilmu. Jangankan 1 abad, 1 tahun saja pasti kocar kacir. Wonten organisasi seperti itu banyak. Organisasi yang tidak didasari dengan ilmu. Coba kita lihat, NU bisa 1 abad sukses. Mungkin 2 abad, 3 abad ke depan akan sukses. Karena apa? Didasari dengan Lihat pendirinya. Siapa beliau pendiri NU? Para kiai. Paling pertama yaitu Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau belum sampai 15 tahun sudah hafal beberapa kitab. Jurumiyah, Safinah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik dan beberapa kitab yang lain. Belum genap 15 tahun sudah mengajarkan bahasa Arab di pondoknya. Abah beliau namanya Mbah Asy'ari. Itu salah satu guru beliau yang mendidik dari kecil sampai remaja. Setelah itu Mbah Hasyim Asy'ari berpetualang mencari guru. Hampir semua kiai di Jawa diambil ilmunya. Sampai beliau menyeberang ke salah satu pulau, yaitu Pulau Madura. Mendapatkan satu guru spiritual, Mbah Khalil Bangkalan. Tatkala Mbah Hasyim Asy'ari mau mondok ke Mbah Khalil Bangkalan, ditolak sama Mbah Khalil. Ditolak. Kemudian Mbah Hasyim ini tetap gigih ingin berguru dengan Mbah Khalil. Akhirnya, ya wis le, kowe nek pengen mondok kono dikurungi kalih Mbah Khalil. Jenengan ngertos kurungan ayam jago niku le. Mbah Hasyim niku dikurungi. Ada riwayat mengatakan 3 hari. Walhasil beberapa hari dikurungi. Bahkan sampai dibuat ejekan oleh teman-temannya. Padahal santrinya Mbah Khalil niki seantero Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ada. Kemudian para santri ini, ayo kita lihat Hasyim dikurungi sama Simbah. Hasyim dikurungi sama Simbah. Padahal Mbah Khalil punya Ainul Basyar, punya pandangan khusus terhadap Mbah Hasyim. Ini akan menjadi ulama besar. Ini akan menjadi pemimpin bangsa.
Jenengan ngertos ayam kampung niku diler diuculke napa dikurungi? Diliarkan nggih. Nek ayam Bangkok, jago Bangkok dikurungi napa diculke? Dikurungi. Bener. Berikutnya Mbah Hasim menjadi jagonya ulama se-Indonesia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini berkat ilmu. Kemudian dasar yang kedua dalam berorganisasi yaitu takwa, takut kepada Allah. Berapa banyak organisasi-organisasi Islam yang pemimpinnya tidak bertakwa kepada Allah, yang pemimpinnya tidak takut kepada Allah. Bukan dinamakan ulama jika tidak takut dengan Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang yang takut kepada Allah lah yang dinamakan bisa kita balik. Jangan ngaku-ngaku ulama kalau tidak takut kepada Allah. Wonten kiai sing boten takut kepada Allah. Kata nggih. Ada kiai yang pacaran sama santrinya. Wonten. Na'udzubillah min. Bahkan ada Gus ngertos Gus Ibnu Syekh putrane kiai melakukan asusila kepada santri-santrinya, bahkan dilindungi oleh orang tuanya, ditangkap oleh polisi susah. Wonten nggak usah disebut, pantes dibilang Gus napa mboten? Apa arti Gus? Gus itu generasi ulama salaf. Kalau kelakuannya bejat seperti itu bisa dinamakan Gus? Mboten. Maaf. Anak syekh niku mboten syekh. Anak guru belum pasti menjadi guru. Kecuali mengikuti jalannya orang tuanya, mengikuti jalan salafun sholih, bisa dipanggil Gus, generasi ulama salaf. Oleh karena itu kita pegang agar organisasi kita kokoh, agar organisasi kita sukses. Pertama dengan ilmu, yang kedua dengan takwa, dan yang ketiga dengan ikhlas. Ikhlas niki susah Pak, Bu. Ikhlas niki susah. Perlu latihan. Kapan latihannya? Semenjak dini. Dari sekarang organisasi IPPNU nopo dibayar? Boten. Ansor dibayar? Boten. Siapa yang membayar? Nanti pahalanya di akhirat. Kemudian setelah ikhlas, al-huyur. Napa niku huyur? Huyur niku bahasa Arabnya cemburu. Cemburu, tapi arti yang pas niku huyur sensitivitas. Apa bahasa Indonesianya? Kepekaan terhadap umat. Gimana agar dakwah kita sampai kepada umat? Butuh yang namanya al-huyur. Jangan yang penting saya ngaji, yang penting saya mengajar. Soal umat nggak mendengar nggak masalah, yang penting saya punya majelis taklim, orang lain nggak dengar nggak masalah. Boten. Kita perlu merangkul umat, kita perlu huyur, kita perlu kepekaan terhadap umat. Sebab Al-Sayyid Muhammad
bin Alwi Al-Maliki mengatakan dalam berdakwah butuh yang namanya al-khuyur agar dakwah kita ini sampai kepada masyarakat. Ada 4 tadi ya. Al-ilmu, wat-taqwa, wal-ikhlas, wal-khuyur. Yang nomor 5 ad-difa anid din. Difa anid din, membela agama. Karena musuh kita ini ada di depan kita. Siapa musuh kita? Apakah orang kafir? Bukan. Sesama orang Islam tapi beda akidah. Merusak akidahnya kita. Oleh karena itu kita harus bentengi diri kita, harus bentengi masyarakat kita dari akidah-akidah sesat. Maaf, kalau virus corona wonten vaksine napa mboten? Wonten. Virus penyakit menular wonten vaksine? Wonten. Tapi maaf, virus akidah mboten wonten vaksinnya. Mboten saged disuntik. Gimana? Harus belajar, harus dibekali dengan ilmu. Sebab ajaran-ajaran yang sesat ini memiliki 2 strategi. Apa itu? Ibhar sama irhab. Ibhar sama irhab. Ibhar itu mempesona. Jadi ajaran-ajaran sesat ini pasti mempesona, menarik. Contohnya Wahabi pasti menggunakan bahasa-bahasa intelektual, menggunakan bahasa modernisasi agar pendengar ini tertarik. Contohnya lagi aliran sesat Syiah itu lebih menarik lagi. Barang siapa yang mut'ah pahalanya seperti ini, itu bukan mut'ah, itu zina. Mereka membalik-balikan bahasa supaya apa? Supaya tertarik. Contohnya bunga, dikatakan bunga oleh mereka, yang jelas itu bukan bunga tapi riba. Dirubah katanya agar kita tertarik. Minuman beralkohol 1%. Wonten bir bintang nopo-nopo niku. 1% dihalalkan karena hanya 1%. Niki salah. Al-muskir qaliluhu haram wa kathuruhu haram. Sedikitnya haram apalagi banyaknya. Mereka mengalihkan bahasanya. 1% alkohol diperbolehkan. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini adalah ibhar, mempesona. Jadi ajaran-ajaran sesat ini mempesona. Jadi kita enggak boleh minder oleh ajaran-ajaran ini. Kita harus pede dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kita harus pede dengan akidah kita. Kalau kita pede, kita enggak akan tergoyah ke sana. Amin Allahumma amin. Setelah itu irhab. Napa niku irhab? Strategi golongan sesat itu menggunakan irhab. Irhab niku bahasanya menteror. Teror. Baik dengan teror bom atau teror kata-kata. Oh, ini tidak sepaham dengan saya. Ini kolot. Ini tidak sepaham dengan akidah saya. Ini sesat. Ini maulidan, ini bid'ah. Ini tahlilan. Enggak ada dalilnya. Ini finnar. Itu namanya irhab.
menteror. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah diteror seperti itu sudah tidak mempan. Karena kita memiliki akidah yang kokoh. Tapi coba kita lihat di pinggir-pinggir sana, banyak yang akidahnya lemah, pasti tergoyah. Karena apa? Mereka nggak mau diteror. Nggak mau diteror. Ini wiridan habis sholat, nggak ada dalilnya. Ini sesat. Oh ya udah, saya nggak wiridan. Itu adalah sebuah teror. Oleh karena itu kita harus menyerang dua strategi ini, irhab sama ibhar. Harus kita musuhi, harus kita lawan. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini 5 poin penting dalam berorganisasi. Napa? Al ilmu wat taqwa wal ikhlas wal huyur. Yang kelima, ad-difa aniddin, membela agama. Nanti sama-sama kita menyanyikan lagu Yahlal Waton. Hadirin hadirat rahimakumullah, jam pinten? Sampun? Bon? Nggih, sekedhik nggih. Dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jenengan sedenten sampun paham Isra Mi'raj niku napa? Sampun paham nggih? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Isra Mi'raj adalah perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Palestina, bukan Israel nggih. Sekarang di Google Maps nggak ada Palestina, yang ada Israel. Sampai nggak tahu dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah sampai Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha untuk munajat kepada Allah, berjumpa kepada Allah. Kalau kita bercerita tentang Isra Mi'raj niki panjang, bisa sampai subuh. Kuat? Wow, tanjangnya sampun. Nggih, sekedhik nggih. Saya akan memberikan 3 poin yang diambil dari perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan niku Isra Mi'raj terjadi? Kapan? Tanggalnya 27 Rajab. Malam 27 Rajab. Tahunnya yang bisa angkat tangan saya kasih hadiah. Wonten sing hafal Aqidatul Awam? Wonten nggih? Teng Aqidatul Awam wonten taune niku. Tahun pinten? Isra Mi'raj tahun pinten? Ya Allah. Wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkatin lailan yikudsin yudra. 1 tahun sebelum Hijriyah. Sekarang pinten tahunnya Hijriyah? 1444. Berarti 1 tahun sebelumnya. Berarti niki Isra Mi'raj yang keberapa? Memperingati Isra Mi'raj yang ke 1445. 1 tahun sebelum hijrah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Niku hanya semalam, boten panjang. Bahkan di dalam Maulid Diba diterangkan qabla ayyabrudal fars, sebelum tempat duduknya niku dingin. Jenengan linggih lungguhe dari jam berapa? Wow. Jam 8.
Sampai sekarang jam 11 anget menapa mboten? Kering, anget, panas. Nggih. Niku sebelum kembali dingin, perjalanan Isra Mi'raj Nabi sudah selesai. Berarti hanya singkat. Tapi membawa makna-makna atau ajaran-ajaran yang begitu luas, yang begitu banyak. Kalau diterangkan sampai 2-3 hari mungkin. Dihadiahi apa? Hasil Isra Mi'raj, baginda Nabi membawa oleh-oleh apa? Salat 5 waktu. Alhamdulillah paham sedenten tentang Isra Mi'raj. Saya hanya memberikan 3 poin penting tatkala baginda Nabi Isra Mi'raj. Tatkala sampai di Sidratul Muntaha, diantar oleh malaikat Jibril. Istirahat di situ sejenak. Kemudian baginda Nabi disuguhkan 3 minuman. Air putih, bir, tengahnya susu. Napa? Susu. Niki panitiane mboten nyediake susu nggih. Mboten napa-napa. Air putih, susu kalih arak. Kemudian baginda Nabi disuruh memilih. Baginda Nabi disuruh memilih. Apa yang dipilih oleh baginda Nabi? Susu. Tatkala baginda Nabi memilih susu kemudian meminumnya, seantero langit bertakbir. Malaikat seantero langit bertakbir. Allahu Akbar. Alangkah tepatnya pilihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya baginda Nabi memilih air putih, niscaya umatnya akan mati kebanjiran. Dan tatkala baginda Nabi memilih khamr, niscaya umatnya akan mati karena banyaknya yang mabok minum khamr. Boten milih khamr mawon kata. Alhamdulillah tiang mriki mboten enten nggih. Insyaallah berkat Bapak Kepala Desa Nurul Komar, masyarakat Undaan Lor jauh dari maksiat, jauh dari mara bahaya. Amin Allahumma amin. Itu satu poin penting. Kita dalam hidup harus pinter memilih. Jangan milih aliran kanan, jangan milih aliran kiri. Kita pilih aliran yang siratal mustaqim. Kemudian poin yang kedua, tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Sidratul Muntaha, malaikat Jibril boten saged mengantarkan berjumpa kepada Allah. Cukup sampai Sidratul Muntaha. Kemudian baginda Nabi naik sendiri. Seandainya malaikat Jibril ikut naik sejengkal saja, niscaya malaikat Jibril akan terbakar. Ini hanya sejengkal. Kemudian baginda Nabi naik. Tatkala naik, ada yang memanggil dari sisi kanannya. Ya Muhammad, iltafit ilayya. Wahai Muhammad, nolehlah ke aku. Tapi baginda Nabi tidak menoleh. Naik lagi, ada yang memanggil dari sisi kirinya. Ya Muhammad, iltafit ilayya. Wahai Muhammad, nolehlah kepadaku. Nabi Muhammad tetap tidak menoleh. Karena rindu ingin berjumpa kepada Allah. Ini artinya dalam kita hidup enggak boleh banyak toleh, harus istiqomah lurus. Jangan toleh. Banyakan toleh kesel. Nggih. Kesel mboten? Jenengan nembe tumbas motor, tetanggane tumbase mobil. Ya Allah. Karena kebanyakan noleh. Jenengan mumpun tumbas mobil, tetanggane yang kanan pergi haji, umroh. Ya Allah kepingin
tolah toh, kebanyakan tolah. Bahagia napa mboten? Mboten. Rungsang napa? Sumpek, kebanyakan tolah toleh. Oleh karena itu dalam menjalankan kehidupan kita harus lurus, nggak boleh banyak tolah toleh. Setelah lurus naik ke atas, baginda tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri. Kemudian baginda Rasul baru tersadar, ini saya akan berjumpa kepada Allah. Berjumpa kalih Pak Inggi mawon, kedah salam, assalamualaikum. Jenengan badhe sowan teng Kiai, kedah salam, assalamualaikum Pak Yai. Niki badhe berjumpa kepada Allah. Apa salamnya? Masa assalamualaikum? Ngertos? Napa salame? Kemudian baginda Nabi tatkala bingung seperti itu diilhami oleh Allah bacaan yang kita hafalkan setiap hari, yang kita baca setiap hari. Napa niku? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Hafal? Ngertos niku salame Nabi kepada Allah? Nembe ngertos? Kalau sudah tahu, kita nanti kalau salam, kalau tahiyat pasti husuk karena tahu, oh ya Allah, ini salam dari baginda Nabi kepada Allah. Setelah itu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Allah kepada Nabi. Indah, dialog yang sangat indah. Tidak cukup sampai situ. Baginda Nabi tidak ingin salamnya hanya Nabi kepada Allah, dari Allah kepada Nabi. Tidak ingin sampai situ saja. Kepada umatnya juga. Assalam. Kemudian baginda Nabi meneruskan salamnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Alhamdulillah tiang wandan, tiang undaan lor ketut dapat salam karena soleh solehat. Amin Allahumma amin. Kemudian poin yang ketiga, yang terakhir, tatkala Nabi setelah berjumpa kepada Allah, setelah mendapatkan hadiah sholat 5 waktu yang tadinya 50 waktu, kemudian dikurangi sampai 5 waktu. Setelah mau pulang, Nabi mampir ke surga, melihat neraka, melihat tragedi-tragedi. Salah satunya Nabi melihat orang tua, wanita tua, kulitnya sudah keriput, tapi dandanannya menor. Wonten, boten enten nggih tiyang mriki. Nek muda menor wajar, tapi jangan terlalu menor. Baginda Nabi melihat orang tua sudah keriput, tapi dandanannya menor, pakai perhiasan yang mewah, pakai pakaian yang mewah. Kemudian baginda Nabi melihat dan bertanya, wahai Jibril, siapakah itu orang tua kok masih pakai pakaian yang mewah, berdandan yang menor, siapa gerangan? Apa kata malaikat Jibril? Ya Nabi Allah, ketahuilah bahwa itu adalah gambaran dunia. Gambaran dunia. Kelihatannya bagus, tapi keriput dari luar bagus, menor, perhiasannya mewah, tapi dalamnya tua, renta, keriput. Oleh karena itu dari Isra Mi'raj ini kita bisa mengambil kesimpulan kita dilarang untuk hubud dunia. Nggak boleh terlalu cinta dunia. Dunyaka fi jaybika. Taruhlah duniamu hanya sebatas di saku. Ada orang yang membutuhkan, berikan. Jangan dimasukkan ke dalam hati.
Hadirin hadirat rahimakumullah, karena waktunya sudah malam, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.